Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan kisah dari Ditumbalkan Majikan karya Ires Anjayani, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Aku melanjutkan bekerja membersihkan rumah. Semenjak kejadian tadi siang, aku mulai merasa sedikit takut untuk mencari tahu mengenai keluarga Bu Rima. "Yuk, kesini sebentar," Tio memanggilku. "Ada apa?" Aku menghampirinya. Pasti Tio mau menanyakan kejadian tadi siang. "Yuk, nanti malam kita ketemu ya di taman depan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ini penting," ucap Tio. "Tapi aku takut ketahuan." "Memangnya kamu mau bicara apa?" tanyaku. "Tenang saja, nanti malam Bu Rima dan Pak Heri akan pergi, jadi kita bisa bicara sebentar," kata Tio. Aku mengiyakan permintaan Tio karena penasaran dengan apa yang akan Tio bicarakan. Singkat cerita, malam pun sudah tiba. Tio menggedor jendela kamarku. Aku keluar menghampirinya. Kami bicara di dekat pohon di halaman depan. Halaman depan sangat luas, jadi kami bisa bersembunyi di dekat pepohonan. "Kamu mau bicara apa sih emangnya?" tanyaku. "Yuk, sebenarnya aku kesini mau bicara sama kamu mengenai keluarga ini." "Kamu merasa ada yang aneh gak sih dengan keluarga ini?" tanya Tio. Tanpa basa-basi, aku menceritakan semua kejadian tadi siang yang aku alami kepada Tio, mengenai penemuan sesajen, lupa, jubah hitam, dan semua kejanggalan yang terjadi sebelumnya. "Apa mungkin keluarga ini telah melakukan pesugihan, yuk? Itulah yang ingin aku cari tahu. Kalau benar, aku akan pergi dari sini. Aku takut," kataku. "Bagaimana kalau kita cari tahu saja? Sebenarnya aku penasaran dengan kamar yang paling ujung di lantai 3. Karena waktu itu aku pernah bermimpi ada yang minta tolong." Gimana kalau kita kesana saja untuk mencari tahu? Tapi kita harus mencari waktu yang tepat agar tidak ketahuan," kata Tio. Iya, aku setuju. Tapi Mbok Rukmini dan Bagito melarangku kesana. Katanya bahaya." "Kamu tenang saja. Aku bakalan jagain kamu," kata Tio meyakinkan. Kami pun akhirnya menyusun rencana untuk mencari tahu mengenai keluarga ini. Semua rencana sudah dibicarakan, tinggal menunggu waktu yang tepat. Setelah itu aku kembali ke kamarku dan Tio pergi ke pos satpam depan untuk menemani Andri berjaga. Malam ini perutku sakit sekali. Aku pergi ke kamar Yeni untuk menanyakan apakah dia mempunyai obat sakit perut atau tidak, karena dia yang menyimpan kunci kotak P3K. Aku membuka pintu kamar Yeni, tapi dia tidak ada di kamarnya. Aku berpikir mungkin Yeni tidur di kamar Dava di lantai 2. Namun, saat aku melewati kamar Aldo, aku seperti mendengar suara Aldo menangis. Aku melihat gorden jendela kamar Aldo sedikit terbuka. Aku pun mengintipnya untuk memastikan bahwa Aldo baik-baik saja. "Maafkan kakak, Dek. Kakak gak bisa menjaga kamu dan Risa dari keserakahan ibu dan bapak. Aku tidak sengaja mendengar percakapan Aldo yang berbicara dengan monyet kecil itu. Monyet kecil itu terlihat mengeluarkan air mata sementara Aldo menangis sesenggukan. Kenapa Aldo bicara seperti itu? Siapa sebenarnya monyet itu? Dan Risa? Apa mungkin dia adalah adik Aldo yang ditumbalkan?" Aku semakin berpikiran buruk mengenai keluarga ini. Aku jadi semakin takut bekerja di sini. Aku cepat-cepat berjalan menuju kamar Dava dan benar saja Yeni berada di sana. Setelah mengambil obat, aku langsung kembali ke kamarku. Pagi ini, kulihat Pak Heri sudah menenteng cat tembok berukuran besar. Sepertinya warna cat rumah ini akan diganti. Pak Heri mengecat dinding rumah sendiri.
kadang dibantu oleh Bu Rima sesekali. Padahal pembantu di rumah ini banyak, ada Tio, Andri, dan Bagito. Kenapa tidak menyuruh mereka saja? Pikirku. Kulihat Tio hanya berdiri melihat Pak Heri mengecat. Biar saya saja Pak yang mengerjakannya, kata Tio. Nggak usah, biar saya saja yang mengerjakan, kata Pak Heri. Aku kemudian pergi ke dapur untuk mencuci piring. Di dapur ada Mbak Rukmini sedang memasak. Mbak, tahu nggak Risa itu siapa? Tanyaku. Mbak Rukmini yang sedang mengaduk masakan langsung menghentikan tangannya. Kok Nduk Ayu tahu non Risa? Tanya Mbak Rukmini yang terlihat sedikit kaget. Memangnya dia siapa Mbak? Apakah dia adiknya Den Aldo? Aku balik bertanya. Iya, jawab Mbak Rukmini singkat. Lalu dia melanjutkan mengaduk masakannya. Terlihat di wajah Mbak Rukmini ada gurat kesedihan. Lalu di mana non Risa sekarang? Kok saya tidak pernah melihatnya? Dan anak kecil yang ada di dalam lukisan itu namanya siapa Mbak? Apa dia yang namanya Risa? Aku mengajukan pertanyaan banyak sekaligus. Anak kecil yang ada dalam lukisan itu namanya Non Amel. Sedangkan foto Non Risa tidak dipajang. Non Risa dan Non Amel sudah meninggal, kata Mbak Rukmini yang terlihat sedih seperti mengenang sesuatu. Berarti anak Pak Heri dan Bu Rima yang meninggal 2 orang. Memang apa penyebab mereka meninggal Mbak? Tanyaku semakin penasaran. Entahlah Nak Ayu, Mbak tidak tahu, kata Mbak Rukmini yang langsung memalingkan wajahnya. Sepertinya Mbak Rukmini tahu sesuatu, tapi dia menyembunyikan dariku. Mbok kan sudah lama kerja di sini, masa tidak tahu? Desaku. Mbak Rukmini diam sejenak seperti sedang mencari alasan. Mereka meninggal karena sakit, kata Mbak Rukmini. Aku merasa Mbak Rukmini sedang berbohong. Tadi dia mengatakan tidak tahu, tapi setelah ku desak, dia mengatakan karena sakit. Sepertinya aku harus mencari tahunya sendiri. Hari sudah malam, Pak Heri masih mengecat rumah. Rumah ini sangat luas. Pasti memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Ayo, buatkan kopi hitam, perintah Bu Rima. Aku langsung menuju dapur, membuat secangkir kopi hitam. Mungkin Pak Heri mau bergadang. Kenapa tidak menyuruh orang lain saja sih untuk mengecat rumah? Kan uang mereka banyak. Kenapa harus repot-repot mengecat rumah seluas ini sendirian? Lagian warnanya juga masih bagus, belum pudar. Kenapa harus dicat lagi? Aku memang tipe orang yang selalu berpikir kritis. Makanya begitu banyak sekali yang ingin aku ketahui mengenai keluarga ini, yang menurutku sedikit aneh. Aku kemudian membawa segelas kopi ke hadapan Bu Rima. Kulihat di dekat Bu Rima ada sebuah nampan berisi bunga 7 rupa, kemenyan, beberapa telur dan entah apa lagi. Karena aku hanya sebentar meliriknya, karena takut dimarahi Bu Rima. Setelah selesai, aku langsung menuju kamarku untuk beristirahat. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tok 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 tok. Bur terang. Di luar berisik sekali. Padahal ini sudah tengah malam. Apa Pak Heri sedang melanjutkan merenovasi rumah? Kenapa tidak besok saja sih dikerjakannya? Aku sedikit kesal karena berisik sehingga aku tidak bisa tidur. Hari ini aku bangun kesiangan karena semalaman tidak bisa tidur. Untung saja di luar masih sepi. Sepertinya Pak Heri dan Bu Rima masih tidur. Aku langsung buru-buru mengambil sapu dan alat untuk mengepel lantai. Aku membersihkan rumah seperti biasanya. Tapi ketika aku mau menyapu teras depan rumah, kulihat keramiknya berantakan. Sepertinya semalam dibongkar. Apa mungkin mereka juga akan mengganti keramiknya? Padahal semuanya masih bagus, bahkan kelihatan masih baru. Kenapa harus direnovasi? Memang sih orang kaya hanya membuang-buang waktu dan uang saja. Aku melanjutkan membersihkan seluruh area rumah. Pak Heri sudah bangun dan kembali melanjutkan pekerjaannya merenovasi rumah seorang diri. Sementara Bu Rima sedang menonton TV di ruang tamu. Ayo, tolong pijitin kaki saya, perintah Bu Rima. Aku langsung menghampiri Bu Rima dan memijit kakinya. Semua pekerjaan yang diperintahkan Bu Rima, aku kerjakan sebisa mungkin. Tiba-tiba saja,
Pak Heri datang menghampiri Bu Rima dengan wajah kesal. "Di luar ada Ratik sini. Biarkan masuk atau jangan?" tanya Pak Heri ke Rima. "Mau ngapain wanita sombong itu datang kemari?" Raut muka Bu Rima terlihat merah padam menahan amarah. Orang yang bernama Bu Rati pun masuk ke dalam rumah. "Hai Rim, apa kabar?" tanya Bu Rati. "Gak usah basa-basi, mau ngapain kamu kesini?" tanya Bu Rima sinis. Bu Rati menarik nafas panjang, lalu mengutarakan maksud kedatangannya. "Aku kesini mau meminjam uang, Rim," kata Bu Rati menunduk. "Kih, enak saja kamu mau pinjam duit dariku. Kamu ingat waktu dulu aku susah, kau malah menghinaku?" Bu Rima naik pitam. "Maafkan aku, Rim, tapi sekarang aku butuh uang. Hanya kamu yang bisa membantuku saat ini." Bu Rati memelas. Pergi kamu dari sini. Aku tidak sudi meminjamkan uang sepeser pun kepada orang sepertimu." Bu Rima mengusir Bu Rati dari rumahnya. Entah apa yang terjadi di masa lalu antara mereka, sampai Bu Rima sangat begitu marah. Aku yang melihatnya sampai takut melihat kemarahan Bu Rima. Kemudian aku langsung menuju ke dapur mengambil segelas air untuk menenangkan Bu Rima. Aku menyodorkan air minum yang kubawa. Nafas Bu Rima kembang kempis menahan gejolak amarah. Aku kembali memijit kaki Bu Rima. Beberapa saat kemudian, ada 2 orang laki-laki datang. Muka mereka terlihat sangat tegang. "Maaf Pak, Bu, kedatangan kami ke sini mengganggu. Kami ingin mengabarkan bahwa ruko yang sedang dibangun ambruk dan neruntuhannya menimpa 3 orang pekerja. Mereka semua tewas," kata salah seorang laki-laki yang datang. "Ya sudah, kalian kembali ke sana dan urus segala sesuatunya. Saya sebentar lagi menyusul," kata Pak Heri. Pak Heri mengatakannya dengan santai, seperti tidak terjadi sesuatu yang darurat. 2 orang laki-laki tadi pun pergi. "Hari ini kita akan panen uang," kata Pak Heri tertawa puas. Bu Rima pun tertawa senang. Setelah beberapa saat, mereka baru menyadari bahwa ada aku di situ dari tadi. Mereka berdua saling pandang, lalu ekspresi mereka yang tadinya terlihat senang berubah menjadi sedih. "Ayo, kamu bantu Yeni mengurus Dava. Saya dan Bapak akan mengecek kecelakaan yang menimpa pekerja," kata Bu Rima dengan aktingnya. Aku mengangguk, lalu pergi menghampiri Yeni yang sedang menggendong Dava. Semenjak aku bekerja di sini, sudah beberapa orang pekerja yang tewas karena kecelakaan kerja. Entah itu karena mereka lalai atau karena murni kecelakaan. "Yuk, kok kamu dari tadi diam saja? Kamu kenapa?" tanya Yeni membuyarkan lamunanku. "Yen, apa mungkin para pekerja yang tewas itu ditumbalkan?" "Kamu ngomong apa sih, Yuk? Memangnya pekerja siapa yang tewas?" tanya Yeni. Aku lupa menceritakan kejadian tadi kepada Yeni. Enggak Yen, udah gak usah dibahas," kataku. "Yo, tergantung tumbal untuk apa sih? Kalau tumbal pesugihan yo kebanyakan yang ditumbalkan adalah orang terdekat yang melakukan pesugihan tersebut," kata Yeni menjelaskan. "Berarti kematian yang menimpa para pekerja itu adalah murni kecelakaan. Lalu kenapa tadi Pak Heri mengatakan panen uang? Bukannya harusnya dia rugi karena uang menanggung biaya kecelakaan yang terjadi?" Entahlah, aku jadi bingung memikirkannya. Ting tong, ting tong. Suara bel rumah berbunyi. Kulirik jam menunjukkan pukul 11 malam. Sepertinya Bu Rima dan Pak Heri baru pulang dan tidak ada yang membukakan pintu. Aku langsung bergegas bangun dan membukakan pintu. Ternyata memang benar, mereka baru pulang. Mereka langsung ke kamarnya tanpa bicara apapun. Aku pun melanjutkan kembali tidur. Aku melihat ragaku keluar dari tubuhku, lalu aku berjalan menuju sebuah tempat. "Tolong, lepaskan aku." Tiba-tiba saja,
aku sudah berada di sebuah kamar. Aku melihat ada seorang wanita yang sedang disiksa oleh segerombolan monyet. Monyet mencakar wanita itu sampai berdarah. Aku berusaha membantunya tapi tidak bisa. Wanita itu berusaha lari tapi percuma. Dia seperti terjebak di kamar itu. Sementara aku lihat banyak monyet berkeliaran mengepung wanita itu dan menyiksanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu menangis ketakutan dan menahan rasa sakit. Dia menatapku seolah meminta agar aku menolongnya. Tolong, bebaskan aku dari sini. Hanya kata-kata itu yang terus terngiang di telingaku. Tatapannya sungguh membuat hatiku terenyuh. Suara alarm di ponselku bergetar, membuatku terbangun dari mimpiku. Ini sudah subuh, waktunya aku bangun tidur. Wanita itu kenapa? Kenapa dia selalu mendatangiku dalam mimpi? Siapakah dia? Apakah dia ada hubungannya dengan rumah ini? Hari ini seperti biasa, aku membersihkan rumah. Bu Rima dan Pak Heri sudah berangkat keluar rumah pagi-pagi sekali. Ketika aku membersihkan kamar Bu Rima, aku melihat ada sebuah kertas tergeletak di atas meja. Aku penasaran dan membacanya. Ternyata kertas ini adalah biodata semua pembantu yang bekerja di rumah saat ini. Setelah aku teliti, ternyata hari lahir kami semua sama, yaitu malam Jumat Kliwon. Sepertinya Bu Rima dan Pak Heri memang sengaja mencari pekerja yang levelnya sama semua. Mungkin karena tradisi itu atau karena tujuan lain, aku tidak tahu. Setelah itu aku membersihkan kamar Aldo. Aldo tidak ada di rumah karena bekerja dan biasanya pulang sore. Ini adalah pertama kali aku membersihkan kamar Aldo semenjak aku menggantikan tugas Siti membersihkan rumah. Kulihat banyak sekali foto yang terpajang di dinding kamar Aldo. Foto keluarganya, termasuk foto adiknya, Non Amel. Ketika aku membalikan pandanganku, betapa terkejutnya aku ketika aku melihat ada sebuah foto wanita yang seumuran denganku terpampang di dinding dekat pintu keluar. Aku mengenal wanita yang ada di dalam foto itu. Dia adalah wanita yang ada di dalam mimpiku semalam. Dia adalah wanita yang selalu meminta tolong padaku di setiap mimpiku. Apa hubungannya wanita itu dengan Aldo? Aku menaiki sebuah kursi untuk mengambil foto itu. Setelah mendapatkannya, dengan cepat aku mencari Mbok Rukmini. Aku harus menanyakannya. Pasti dia mengetahuinya. Aku mencari Mbok Rukmini ke dapur, tapi dia tidak ada. Pasti dia sedang membersihkan taman depan rumah dan benar saja, dia ada di sana. Aku langsung menghampirinya. Tanpa basa-basi, aku langsung bertanya, "Mbok, tahu nggak yang ada di dalam foto ini siapa?" Tanyaku. Mbok Rukmini mengambil foto yang aku bawa dan melihatnya dengan seksama. "Ini kan foto Non Risa. Kenapa fotonya dibawa? Cepat kembalikan lagi ke tempat semula," perintah Mbok Rukmini. "Risa? Bukannya dia adiknya Aldo?" Tanyaku memastikan. "Iya, kembalikan lagi ke tempat semula." Kalau wanita itu Non Risa, kenapa dia selalu meminta tolong padaku dalam mimpi? Apakah kematiannya tidak wajar? "Mbok, sebenarnya Non Risa meninggal karena apa?" Mbok Rukmini terlihat gelagapan mendengar pertanyaan yang pernah aku ajukan waktu itu. "Kan Mbok pernah bilang Non Risa meninggal karena sakit." "Sakit apa, Mbok?" Aku ingin memastikan dengan jelas. Mbok Rukmini diam seperti sedang berpikir. "Mbok, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Saya mohon." "Itu bukan urusanmu lagian, Mbok gak tahu apa-apa." Mbok Rukmini hendak meninggalkanku, tapi aku langsung memegang tangannya. "Mbok, Non Risa selalu datang dalam mimpiku meminta tolong. Aku tidak tahu apa maksudnya. Mbok pasti tahu sesuatu tentang Risa.
Aku terus mendesak Mbok Rukmini. Mbok Rukmini melihat ke kanan dan ke kiri, seperti memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat kami berdua berbicara. Baik, Mbok akan jawab, tapi Nak Ayu harus janji untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Dan setelah ini, jangan ikut campur mengenai apapun lagi. Iya Mbok, jadi sebenarnya kenapa? Tanyaku semakin penasaran. Tiba-tiba saja Mbok Rukmini menangis. Non Risa meninggal mendadak secara tiba-tiba dan Mbok tidak tahu penyebab pastinya. Aku merasa ada yang janggal dengan kematian Non Risa. Sepertinya dia meninggal secara tidak wajar. Di dalam mimpiku dia disiksa oleh segerombolan monyet, kataku begitu ngeri. Mbok Rukmini terlihat kaget mendengar penuturanku. Kasihan sekali Non Risa dan Non Amel, kata Mbok Rukmini sepertinya dia keceplosan. Memangnya kenapa Non Amel, Mbok? Apa dia juga meninggal tidak wajar? Aku semakin penasaran dan ingin tahu penyebabnya. Sudahlah Nak Ayu, lupakan semua ini. Mbok tidak bisa memberitahu apapun. Mbok takut, kata Mbok Rukmini meninggalkanku tanpa menjawab pertanyaanku. Takut karena apa, Mbok? Aku jadi semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Buak! Tiba-tiba saja terdengar suara orang jatuh. Aku berlari masuk ke dalam rumah. Kulihat Andri jatuh dari lantai 2. Kepalanya mengeluarkan banyak darah. Entah kenapa kok dia bisa jatuh seperti itu. Puri dan Yeni melihat kejadian itu panik. Di rumah ini hanya ada pembantu. Majikan kami sedang berada di luar rumah. Aku cepat-cepat menelpon Tio untuk menyampaikan apa yang terjadi. Halo, Tio, kamu lagi di mana? Untung saja dia mengangkat teleponku. Aku lagi di luar, menemani Bu Rima dan Pak Heri yuk, mengecek restorannya. Kenapa memangnya? Kok kamu kayak panik gitu? Andri jatuh dari tangga. Kepalanya mengeluarkan banyak darah. Cepat pulang, bawa dia ke rumah sakit. Di sini hanya ada pembantu wanita. Kami tidak tahu harus bagaimana. Apa? Baik-baik, aku bakalan segera ke sana. Tio menutup teleponnya. Kulihat Andri masih setengah sadar, sementara darah banyak mengalir di kepalanya. Puri, cepat panggil Mbok Rukmini dan Bagito. Yeni, cepat ambilkan air. Entah apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Andri. Aku bingung harus berbuat apa. Sementara Andri nafasnya sudah tersenggal-senggal. Hanya ada aku dan Andri berdua sekarang. Ayo. Andri memanggilku dengan suaranya yang berat seperti tertahan sesuatu. Andri, kamu harus kuat ya. Kamu harus selamat, kataku tanpa terasa air mata mengalir di pipiku. Ayo, cepat pergi. Andri menyuruhku agar aku pergi. Aku bingung dengan perkataannya. Pergi? Apa maksud kamu? Tanyaku bingung. Cepat Andri tidak melanjutkan kata-katanya karena langsung tidak sadarkan diri. Yeni membawa air yang aku minta. Tadinya aku akan memberi Andri minum karena aku tidak tahu pertolongan pertama apa yang harus aku lakukan, tapi sekarang Andri sudah tidak sadarkan diri. Puri belum datang juga mencari Mbok Rukmini dan Bagito. Tio pun belum datang. Andri, kamu harus selamat. Aku dan Yeni menangis. Aku meraba hidung Andri. Terasa bahwa Andri masih bernafas. Aku terus berdoa mudah-mudahan Andri selamat agar bisa menjelaskan perkataannya tadi. Mbok Rukmini datang disusul Yeni dan Bagito. Kenapa dia bisa sampai jatuh? Bukannya dia harusnya berjaga di depan pos satpam, kata Mbak Gito. Kami tidak tahu, Mbah. Andri tiba-tiba saja sudah tergeletak jatuh, kata Yeni. Mbak Gito kemudian menelpon Tio dan menyuruhnya agar cepat pulang. Bawa Andri sekarang ke rumah sakit, Mbah. Saya mohon,
Takutnya Andri kehabisan darah karena darah terus mengalir di kepalanya, kataku. Di sini susah cari mobil. Kita mau membawanya juga menggunakan apa? Kata Bagito. Pesan transportasi online saja, kata Puri menimpali. Iya mbak, cepat, saya takut terjadi apa-apa pada Andri, kata Yeni. Tunggu sebentar, Tio sedang di jalan bersama Bu Rima dan Pak Heri. Mungkin sebentar lagi mereka akan sampai, kata Mbak Rukmini. Kami akhirnya menunggu kedatangan mereka. Sudah beberapa menit berlalu tapi mereka belum sampai juga. Aku semakin resah. Bagaimana kalau Andri tidak tertolong? Cepat mbah, bawa Andri ke rumah sakit. Ini sudah hampir 1 jam kita membiarkan Andri tergeletak begini, kataku mulai kesal. Aku memeriksa Andri dan memastikan dia masih bernafas atau tidak. Tintin, terdengar suara bunyi klakson mobil. Sepertinya Tio sudah datang. Kami langsung menggotong tubuh Andri dan memasukkannya ke dalam mobil. Di dalam mobil ada Pak Heri dan Bu Rima. Tiba-tiba saja tubuh Andri kejang-kejang. Kami semua histeris. Tio terlihat panik dan segera membawa mobilnya melaju. Lagian mau ngapain anak itu masuk ke lantai 2? Bukannya harusnya tadi siang dia harus berjaga di depan, kata Mbak Gito kesal. Sebenarnya aku juga bingung kenapa Andri masuk ke dalam rumah di siang hari seperti ini. Yuk, aku takut, kata Yeni sambil menggendong Dava. Aku hanya diam dan mencoba menenangkan Yeni. Kita berdoa saja agar Andri baik-baik saja, kata Puri. Ya sudah, kalian bekerja lagi seperti biasa, kata Mbak Gito. Aku masih belum tenang dan terus memikirkan keadaan Andri. Beberapa jam kemudian, Tio datang dengan wajah yang kusut. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Jangan-jangan Andri. Aku berlari menghampiri Tio, begitupun dengan Yeni dan Puri. Bagaimana keadaan Andri? Tanyaku cemas. Tio malah menangis. Andri meninggal. Kami semua histeris mendengar penuturan Tio. Beberapa saat kemudian tibalah sebuah ambulan membawa jenazah Andri. Jenazah Andri akan kita kirimkan siang ini kepada keluarganya, kata Pak Heri. Tio terlihat sangat frustasi menghadapi kenyataan ini. Yuk, aku takut, kata Yeni. Aku mengerti bahwa Yeni ketakutan karena aku pun mulai merasa takut. Selama 3 bulan kita bekerja di sini, sudah 3 orang pembantu yang meninggal. Apa mungkin ini semua cuma kebetulan? Kata Yeni. Aku pun berpikir sama. 3 bulan berturut-turut mereka meninggal, kataku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Puri menimpali. Kita harus semakin berhati-hati bekerja di sini, kata Tio. Siapa lagi yang akan menjadi tunggalnya dari Pak Heri dan Bu Rima? Nanti kita akan lanjut lagi. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.